Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, ke Taman Kota memetik bunga. Bunga mawar, merah merekah. Pelit amat gak bilang cakep. Cakep. Aku ya. Ke Taman Kota memetik bunga. Cakep. Bunga mawar merah merekah. Artinya Untuk kawan pajak dimanapun berada, semoga sehat selalu dan rezeki berkah. amin. Luar biasa. Baik, kami ucapkan selamat datang di Ngopi Asik Kanwil DJP Jawa Timur 3 bersama tim penyuluh Kanwil DJP Jawa Timur 3. Tempat kita ngobrol seru dan tentunya tetap informatif terkait isu-isu perpajakan terkini atau terupdate. Nah, ngopi asik episode kali ini bersama saya Suhaibatul Islamiyah, bisa dipanggil dengan Kamia, dan hari ini saya ditemani oleh dua rekan saya yang akan menjadi narasumber pada episode kali ini. Beliau-beliau ini merupakan penyuluh andalan di Kanwil DJP Jawa Timur 3, dan tentunya mereka ini sangat kompeten. Baik, langsung saja kita kenalan. Halo kakak-kakak, apa kabar? Halo Mbak Mia. Halo kawan pajak. Halo kawan pajak. Langsung satu-satu dari yang sebelah kanan saya. Oke, perkenalan Boleh. sendiri nih. Iya. Oke, terima kasih Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. kawan Selamat pajak sore. semuanya. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Izin memperkenalkan diri, saya Saiful Muslimin, biasa dipanggil Imin atau Cak Imin atau Mimin silahkan. Nah, saya juga merupakan salah satu penyuluh ya, tadi udah disampaikan oleh Kak Mia, salah satu penyuluh pajak di Kanwil DJP Jawa Timur 3 ini. Oke, silakan Mas Agung. Ya, selamat sore Kak Mia, selamat sore Kak Selamat Ije. sore. Dan selamat sore kawan pajak semua. Nah, ini suasana di Malang sore hari ini lagi mendung ya, sudah musimnya musim hujan. Nah, semoga ini kita doakan bersama, semoga kawan pajak juga tetap sehat, tetap menjaga kondisi. Semoga ya nanti kita semua dapat mengakhiri tahun 2025 dengan baik, dengan sukses, target tercapai semua. Amin. Nah, sudah kenalan. Kalau Kak Agung ini biasanya jargonnya tak kenal maka tak sayang. Kalau kawan pajak sudah kenal makanya nanti akan sayang ya. Baik kawan pajak, bulan ini kan sudah udah masuk bulan Desember ya. Biasanya aktivitas di bulan Desember itu mulai banyak aktivitas belanja sama pariwisata. Tuh. Nah, meningkat sekali karena di bulan Desember itu banyak liburan anak sekolah, kemudian liburan Natal gitu ya. Tentunya aktivitas itu harus didukung dengan finansial yang cukup. Nah, kami hadir hari ini untuk membawa kabar penting, yaitu terbitnya PMK 72 tahun 2025 yang terbit tanggal 20 Oktober 2025. Apa hubungannya sama aktivitas belanja tadi? Nah, infonya PMK ini memberi kabar baik, yaitu untuk kawan-kawan yang bekerja di sektor Horeca. Itu infonya yang saya dengar nih Kak ya, bebas pajak penghasilan pasal 21 begitu ya. Nah, apa sih ketentuan yang ada di PMK 72 ini? Untuk menjawab, kita langsung tanya ke narasumber pertama kita, yaitu Kak Imin. Biasanya Kak Alex sih. Tumben sih tadi kenalin Kak Imin. Boleh sih, mau panggil Alex ya. Ini yang saya dengar itu PMK ini membawa angin segar gitu ya buat kawan-kawan pajak yang bekerja di Horeca. Horeca itu apa Kak? Hotel, restoran, dan kafe. Jadi infonya untuk karyawan-karyawan tersebut mendapatkan insentif PPh pasal 21 atau mungkin kalau secara awam bebas pajak nih ya, bebas pajak pasal 21 gitu ya. Bener nggak sih kabarnya, boleh dijelaskan nggak secara detail? Oke, terima kasih Kak Mia. Tapi sebelumnya tadi kalau disebut liburan Mbak Mia ya, ya jangan anak sekolah saja. Bapaknya juga pengen liburan. Iya betul. Iya. Nah, kalau terkait tadi ya Mbak Mia ya, sektor pariwisata. Emang benar tadi yang disampaikan oleh Kak Mia bahwa pemerintah terus memberikan stimulus ya, tentu saja tujuannya untuk
ya mendorong program atau usaha pemerintah dalam rangka untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Nah, di antaranya, nah dari segala hal ini pemerintah semuanya supaya ekonomi ini naik, maka diberikan insentif yang tujuannya untuk memberikan stimulus fiskal atau stimulus ekonomi ya. Nah, kalau dari kita ya, Direktorat Jenderal Pajak tentu saja insentifnya berupa insentif perpajakan. Nah, kalau tadi Mbak Mia ya sampaikan bahwa sesuai dengan PMK 72 ya. Nah, itu kan yang terbit tanggal 20 Oktober tahun 2025 itu memberikan insentif pajak penghasilan pada, ya kalau tadi disebutkan HoReCa Mbak Mia ya, HoReCa, hotel, restoran dan kafe itu sebenarnya merupakan sektor tambahan saja kawan pajak ya. Jadi kalau PMK 72 ini sebenarnya kan merupakan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan yang dia memperbaharui ya. Dia itu mengupdate atau menyesuaikan kondisi atau kebijakan yang sebetulnya udah diatur di PMK 10 tahun 2025 yang terbit di awal tahun 2025 kemarin. Kenapa harus disesuaikan? Nah, karena di PMK 10 itu tidak cukup memberikan ruang, kurang luas cakupannya agar insentif perpajakan yang tujuannya untuk mendorong atau memberikan stimulus ekonomi ataupun fiskal ini bisa dinikmati lebih banyak masyarakat Indonesia. Maka kalau di PMK 10 itu hanya terbatas pada sektor-sektor tertentu ya, perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, garmen ya tentunya, kaos kaki, pakaian. Nah, ini di PMK 72 ini ditambahkan lagi nih sektor pariwisata. Di antaranya tadi ya HoReCa Mbak Mia ya. Nah, Bapak Ibu kawan pajak nanti selebihnya akan dijelaskan oleh Mas Agung, tetapi di PMK 72 itu disebutkan perluasannya itu mencakup 77 KLU, klasifikasi lapangan usaha. Sehingga diharapkan makin banyak masyarakat Indonesia, tentunya kawan-kawan pajak semuanya, tenaga kerja yang bekerja di sektor tekstil, garmen, pakaian jadi, kulit, itu terus kemudian ditambah sektor pariwisata, tentunya insentif ini nanti diberikan kepada karyawannya. Nah, semakin banyak masyarakat Indonesia, tentunya khususnya karyawan ya, ini bisa menikmati insentif tersebut. Tentu saja karena namanya insentif, pajaknya tidak jadi dipungut tapi diberikan berupa uang kepada karyawan tersebut. Gitu Kak Mia. Di PMK 10 dulu berapa KLU, Kak? Ada sekitar 56 KLU ya. Sekarang 77, berarti ada tambah. Ditambah 77. Iya, jadi kan 100 sekian lebih. 77 itu berarti terkait pariwisata saja itu luar biasa. Padahal sebelumnya 56. Berarti pemerintah itu sangat peduli sangat mendukung pertumbuhan ekonomi gitu ya Kak ya. Nah, baik. Selanjutnya saya ingin bertanya ke Kak Agung nih. Kalau tadi sudah dijelaskan latar belakangnya adanya PMK ini, saya ingin tanya ke Kak Agung, siapa saja sih yang berhak mendapatkan insentif PPh pasal 21 DTP ini beserta persyaratannya berdasarkan PMK 72 ini? Iya, ini kan tadi disebutkan adalah insentif ya, yang tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, ini sayang sekali kalau kawan pajak itu melewatkan insentif ini ya. Lalu bagaimana nih supaya kawan pajak itu dapat memanfaatkan insentif ini? Nah, kalau saya ingin menyampaikan ada 2 syarat utama ya Kak Mia dan Kak Imin. Jadi yang pertama itu kita lihat dari dari sisi perusahaannya. Nah, di PMK ini kita menyebutnya pemberi kerja dengan persyaratan tertentu. Jadi siapa saja sih pemberi kerja ini? Nah, tadi disebutkan ada 5 sektor totalnya ya. Jadi di PMK 10 itu sudah ada 4 sektor, dan di PMK 72 ini ditambahkan sektor pariwisata. Jadi keseluruhannya ada 5, ada alas kaki, ada tekstil dan pakaian jadi, ada furnitur, ada kulit dan bahan dari kulit. Nah, jadi totalnya ada 5. Nah, walaupun secara sektor ada 5, namun dari skala atau dari sisi jenis KLU-nya atau kodenya ini ada
Tadi disebutkan ada 56 yang sudah dicantumkan di PMK 10 dan ditambah lagi 77 di PMK 72. Jadi teman-teman atau kawan pajak ini mulai bisa melihat-lihat nih, kira-kira usahanya atau sektor usahanya kawan pajak ini masuk nggak sih di list itu. Nah, walaupun tadi disebutkan sektor pariwisata, nah ternyata hotel bahkan restoran. Jadi kalau saya mau membreakdown ya, jadi tadi disebutkan Horeca hotel. Hotel itu termasuk juga apartemen, termasuk juga penginapan, villa, ya, homestay. Nah, berikutnya ada restoran. Restoran ini juga termasuk rumah makan, termasuk juga kafe. Ada juga agen pariwisata. Nah, jadi banyak sekali. Jadi tidak sebatas pariwisata, mungkin kita mengertinya mungkin objek wisata. Namun secara kode KLU-nya itu luas sekali. Jadi yang pertama sektornya masuk dan pastikan kawan pajak juga masuk sebagai list kode klasifikasi lapangan usaha. Itu dari sisi perusahaannya. Nah, yang kedua kita melihatnya dari sisi penerima penghasilannya atau karyawan. Di PMK itu disebutkan pegawai dengan pegawai tertentu, maaf. Jadi pegawai tertentu ini adalah pegawai yang bekerja di pemberi kerja atau menerima penghasilan di pemberi kerja dengan persyaratan tertentu tadi. Namun ada pembagiannya lagi. Yang pertama adalah pegawai tetap. Pegawai tetap ini syaratnya adalah dia memiliki NPWP yang teradministrasi di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kak Mia. Nah, selain itu juga NPWP-nya atau NIK-nya terintegrasi di Direktorat Jenderal Pajak. Itu syarat pertama. Yang kedua adalah memiliki atau memperoleh penghasilan berupa penghasilan yang tetap dan teratur itu maksimal atau tidak melebihi 10 juta. Dan itu kita melihatnya itu yang diterima di bulan Januari jika yang bersangkutan itu bekerjanya sudah mulai awal tahun. Dan misalkan bekerjanya di tengah tahun, maka dilihat awal bulan bekerjanya. Nah, jadi bisa Januari atau misalkan bekerjanya di tengah tahun, maka dilihatnya di bulan pertamanya. Yang berikutnya tidak mendapatkan fasilitas DTP lainnya. Itu untuk yang pegawai tetap. Nah, ternyata selain pegawai tetap, pegawai tidak tetap pun juga mendapatkan fasilitas ini, Kak Mia. Nah, jadi kalau untuk yang pegawai tidak tetap, itu kita bagi lagi nih. Yang menerima penghasilan secara bulanan itu sama. Jadi maksimalnya itu 10 juta. Nah, untuk yang menerima penghasilan tidak bulanan, itu kita melihatnya rata-rata per hari itu 500.000. Jadi sama, terkait NPWP-nya sama, harus teradministrasi di Dukcapil dan terintegrasi di DJP, dan tidak mendapatkan fasilitas DTP lainnya. Contohnya di IKN. Nah, dan dua syarat pertama ini sifatnya akumulatif nih, Kak Mia dan Kak Imin, kawan pajak. Jadi tidak bisa nih, misalkan gaji saya 9 juta, tapi kita bekerjanya di misalkan sektor yang tidak termasuk, maka tidak dapat memanfaatkan insentif ini. Jadi ada dua tadi ya, kawan pajak harus bisa memilah-milah ini, harus bisa mengecek apakah kawan pajak dapat memanfaatkan insentif PPh 21 DTP ini. Kira-kira seperti itu, Kak Mia dan kawan pajak. Terus tadi kan Kak Agung kan sudah menjelaskan untuk melihat penentuan dia dapat apa enggak, itu kan 10 juta berdasarkan dari bulan pertama atau Januari atau bulan pertama dia bekerja gitu ya. Betul. Kalau di PMK 72 ini kan baru dapat insentif ini dari Oktober, November, Desember gitu ya. Yep. Itu tetap di bulan Januari gitu Kak ya. Dilihatnya 10 jutanya. Nah, jadi ini menariknya ya. Tadi disampaikan oleh Mas atau Kak Imin bahwa yang 4 sektor pertama tadi kan dapat memanfaatkan mulai Januari sampai Desember. Namun untuk yang sektor pariwisata ini kan dapat memanfaatkannya itu masa Oktober sampai Desember. Lalu akan ada pertanyaan, lalu yang dilihat ini yang mana nih? Apakah Oktober, apakah Januari? Nah, disinilah pemerintah memberikan kemudahan. Ternyata yang dijadikan acuan untuk mendapatkan insentif atau tidak itu adalah masa pajak Januari atau masa pajak pertama bekerjanya. Nah, jadi kawan pajak misalkan nih
wah saya Oktober gajinya atau totalnya sudah 15 juta nih. Tapi ternyata Januarinya masih 10 juta. Nah, kawan pajak tetap dapat memanfaatkan itu, memanfaatkan insentif ini mulai Oktober sampai Desembernya itu untuk yang sektor pariwisata. Ini kemudahan yang diberikan lah ya. Jadi tetap sama-sama kita melihatnya semua sektor itu adalah bulan Januari atau masa pajak pertama bekerja, kira-kira seperti itu. Oke. Terus tadi kan Kak Agung juga menyebutkan yang dapat itu pegawai tetap sama Pegawai tidak tetap. pegawai tidak tetap. Kalau bukan pegawai nggak dapat ya Kak ya? Nah, sayang sekali belum ada belum ada dalam listnya. Nggak dapat berarti ini ya. Baik. Terus selanjutnya saya ingin tanya ke Kak Imin lagi. Boleh jelaskan nggak bagaimana mekanisme pemberian insentifnya ini Kak? Ya, oke, Mbak Mia. Jadi tadi udah banyak dijelaskan oleh Mas Agung ya terkait jadi kriterianya apa saja karyawan yang dapat menerima insentif sesuai dengan PMK 72 ini. Mungkin perlu kita tekankan lagi, kita tambahkan Bapak Ibu kawan pajak bahwa yang dapat menerima atau memanfaatkan insentif ini adalah atas penghasilan yang teratur saja. Ya, jadi kalau penghasilannya tidak teratur, contohnya misalnya bonus atau THR, nah ini tidak dihitung sebagai dasar untuk menentukan yang tadi batasan 10 juta. Contoh nih, tahun depan mau lebaran nih. Tahun depan. Iya, tahun depan ya. Belum ganti tahun. Beberapa bulan lagi. Soalnya lebaran udah mau dekat ini ya. Iya. Udah beberapa bulan lagi ini udah dekat. Nah, ini misalnya menerima THR. Nah, ini sesuai dengan ketentuan di PMK 72 ini tidak menjadi dasar penghitungan untuk penentuan 10 juta karena dia tidak teratur. Nah, di sini yang disebutkan adalah yang teratur. Nah, bagaimana caranya mendapatkan insentif ini, Bapak Ibu, kawan pajak semuanya? Nah, ini tentunya sangat mudah ya, Bapak Ibu kawan pajak ya. Tadi udah kita sebutkan di awal terdapat 77 KLU untuk yang sektor pariwisata dan yang 4 sektor yang pertama ada 56. Tadi udah disampaikan oleh Kak Agung juga. Silahkan nanti Bapak Ibu kawan pajak baik dari pemberi kerja maupun karyawannya yang ingin mendapatkan insentif dicek ya, di situ dicek apakah masuk ke clue-nya dari 100 sekian itu ya. Nah, itu kalau mau dilihat detail tadi sama Mas Agung ada juga akomodasinya ya Mas Agung ya. Akomodasi termasuk ini yang bisa mendapatkan fasilitas insentif PPh pasal 21 sesuai dengan PMK 72 ini. Nah, Bapak Ibu karena baca kalau biasanya fasilitas itu kita harus mengajukan dulu ya di aplikasi di Kotek atau di lainnya. Nah, untuk memanfaatkan PPh pasal 21 DTP sesuai dengan PMK 72 ini tidak perlu Bapak Ibu kan cek ya. Jadi cukup tadi dicek saja Bapak Ibu clue-nya termasuk apa enggak di antara 56 dan 77 tadi. Kalau masuk ya berarti bisa untuk memanfaatkan fasilitas insentif sesuai dengan PMK 72 ini. Tapi kalau misalnya tidak masuk, padahal udah banyak ya, 100 sekian, 112 lebih, 120 lebih gitu ya clue-nya. Nah, kalau tidak masuk ya mohon maaf. Tetapi masih diberikan kelonggaran Bapak Ibu kan pajak semuanya ya. Misalnya sebetulnya sekarang Bapak Ibu kan pajak usahanya itu sudah sesuai ada di salah satu list di clue itu, tetapi belum melakukan perubahan KLU. Nah, dipersilakan Bapak Ibu kan pajak kalau memang real usahanya itu di sektor yang termasuk di PMK 72 dan juga 10 ya tahun 2005, silahkan bisa dilakukan perubahan data terlebih dahulu. Kemudian tadi ya selain tidak harus mengajukan, cukup dicek keseluruhan kriterianya memenuhi, penghasilannya batasnya tidak lebih dari 10 juta tadi yang disampaikan oleh Mas Agung. Terus kemudian silahkan Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Dan tentu saja nanti bagi pihak pemberi kerja fasilitas DTP tadi itu harus diberikan dalam bentuk insentif ya secara tunai kepada karyawan yang berhak menerimanya. Nah, jadi kalau seharusnya contohnya misalnya harusnya PPh pasal 21-nya 120 juta, 120 ribu misalnya ya dari karyawan sebuah restoran misalnya. Nah, karena memanfaatkan fasilitas ini maka sebesar 120.000 itu tidak dipotong oleh perusahaan. Tetap diberikan diterbitkan putih potong, tapi putih potongnya nanti DTP atau ditanggung pemerintah. Nah, 120.000 ini diberikan kepada karyawan yang berhak tadi memanfaatkan fasilitas sehingga
penghasilannya itu menjadi utuh ya, tidak dipotong PPh. Terus kemudian bagi misalnya di akhir tahun, kalau misalnya nanti dihitung PPh pasal 21-nya itu ternyata ada kelebihan bayarnya, misalnya ya, bukan pajak ya. Nah, ini karena sebutnya sudah diberikan fasilitas DTP ya oleh pemerintah, maka ini tidak berhak dikembalikan atau diberikan kepada karyawan yang atas DTP-nya tadi. Tetapi kalau dari perhitungan yang setahun tadi, contohnya mungkin yang pariwisata gitu ya, karena berlakunya mulai Oktober, sehingga yang 1 Januari sampai dengan September misalnya ternyata dihitung setahun kok lebih. Nah, ini berhak dipersilakan, ini masih tetap bisa dikembalikan atas yang tidak DTP. Itu. Dan tentu saja nanti ada mekanismenya kalau misalnya nanti pihak pemberi kerja atau perusahaan yang memberikan penghasilan kepada karyawan ini ternyata melaporkan, ya memang wajib ya, semuanya tetap dilaporkan di SPT Masa PPh pasal 21. Kalau ternyata dari pelaporan tersebut terdapat lebih bayar, nah ini tetap ada 2 opsi, bisa dikompensasikan hanya atas yang tidak DTP, tetapi yang DTP ini tidak bisa dikompensasikan. Ada nanti diantaranya harus membuat kertas kerja dan juga tetap dibuatkan bukti potong tambahan atas PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah tadi. Nah, itu kurang lebih ya mekanismenya untuk mendapatkan insentif. Jadi cukup mudah, tidak harus mengajukan permohonan, tetapi cukup dilihat di daftar KLU-nya masuk apa enggak, terus kemudian kriteria karyawannya batasannya diantaranya tadi di bawah 10 juta atau tidak lebih 500.000 untuk yang harian, terus 10 juta yang tidak tetap ya dalam 1 bulannya. Nah, udah bisa memanfaatkan fasilitas dengan dibayarkan secara tunai, tidak dipotong penghasilannya dengan PPh seperti itu. Oke, saya ada pertanyaan nih. Tadi kan Kak Imin itu menjelaskan bahwa kalau KLU-nya belum sesuai boleh diubah gitu ya Kak ya. Misal mengubahnya itu baru bulan November gitu. Tetap boleh ya memanfaatkan di Oktobernya. Kalau memang realnya dia adalah kegiatannya di bidang pariwisata misalnya ya, atau yang termasuk di list KLU itu, seharusnya bisa. Tetap bisa ya Kak ya. Baik, untuk memastikannya jadi saya tanyakan ke Kak Ya. biar kawan pajak juga Tentu saja jelas. tetap fasilitasnya bisa dimanfaatkan untuk penghasilannya ya. Ya itu kan yang kriteria pertama KLU, tapi yang kedua kan harus penghasilannya di bawah 10 juta atau tidak lebih dari 10 juta yang dilihat di awal tahun Januari 2025 atau di saat awal dia bekerja, kalau dia bekerjanya itu tidak mulai awal tahun. Nah, itu. Oke. Terus selanjutnya saya mau tanya juga terkait apa tadi ya? Udah kepikiran tapi lupa ini. Oh ya, tadi kalau LB itu ada mekanismenya ya. Contoh perhitungannya ada ya di PMK Ada juga ya, yang Kak di ya. MK, Bapak Ibu bisa dibuka lebih detail. Terus, nah sebenarnya waktu COVID itu juga ada ya insentif serupa ya PPh pasal 21 ini. Nah, waktu COVID itu aturannya seingat saya itu ada pelaporan realisasi. Nah, kalau di sini tuh gimana Kak? Ada nggak pelaporan realisasi? Nah, kalau ini Mas Agung ini kira-kira yang bisa. Iya. Ya, gimana Mas Agung kira-kira? Jadi Sama nggak dengan yang awal? ini ada kewajiban yang mengikat atau harus dilaksanakan oleh pemberi kerja nih kami dan kawan pajak. Jadi SPT ya? supaya SPT. insentif ini dapat dimanfaatkan, maka kalau yang COVID dulu ada laporan realisasi, maka untuk yang PPh 21 DTP berdasarkan PMK 10 atau PMK 72 ini dengan melaporkan SPT pasal 21 yang dilaporkan ya sesuai. Kalau misalkan memanfaatkan insentifnya itu Januari sampai Desember, ya harus melaporkan Januari sampai Desember. Untuk yang pariwisata juga sama, berarti harus melaporkan yang Oktober sampai dengan
Desember. Dan ini dikasih kelonggaran ya Kak Mia, yang dilaporkan maksimal 31 Januari 2026. Nah ini sekalian nih, misalkan nih kawan pajak baru tahu ada insentif ini ketika melihat IG Live kita nih Kak Mia. Waduh, saya sebenarnya usahanya katakanlah alas kaki nih, tapi kok saya baru tahu kali ini nih. Ini masih boleh nih Kak Mia. Jadi silakan nih dapat melakukan pembetulan nih, pembetulan SPT pasal 21 misalkan mulai Januari nih. Dia merevisi bukti potongnya yang awalnya dipotong menjadi DTP. Nah, nanti yang penting Januari sampai Desember itu dilaporkan atau dibetulkannya itu maksimal 31 Januari 2026. Nah, itu dan sudah memanfaatkan atau melaporkan ya. Nah, namun ini perlu digarisbawahi ya. Misalkan nih ternyata kita lupa nih, salah satu masa ini kita misalkan nih tidak lapor nih. Nah ini ada konsekuensinya nih, ini harus kita sampaikan, harus kita wanti-wanti nih ya, jangan sampai ada yang kelewat nih salah satu bulannya. Karena konsekuensinya misalkan nih salah satu bulannya lewat, itu membuat pemberi kerja tidak dapat memanfaatkan fasilitas DTP ini mulai Januari sampai Desembernya. Oh begitu. Nah, bahkan konsekuensi lanjutannya, si pemberi kerja harus menyetorkan pajak yang awalnya tadi DTP, kurang bayarnya berapa, nah harus disetorkan oleh si pemberi kerjanya. Padahal kan uangnya sudah diberikan kan ya ke karyawannya. Ternyata ada yang lupa sehingga dianggap tidak memanfaatkan, harus bayar deh. Nah ini yang kawan pajak harus benar-benar notice ya, ingat-ingat bener ya. Kira-kira itu tambahannya. 1 bulan aja nggak lapor, efeknya ke semuanya ya Kak ya. Betul sekali. Jadi perlu hati-hati ya buat pemberi kerja ya. Yup. Masih bisa Dan ini ternyata untuk PMK 72 ini lebih simpel daripada yang waktu COVID dulu ya. Kalau ini kan cukup lapor SPT. Kalau dulu kan lapor SPT sama realisasi gitu ya. Iya. Terus kalau untuk LB Kak, kalau misal ada kelebihan bayar untuk yang karyawan Horeca ini. Iya, jadi memang kita memisahkan ya antara yang memanfaatkannya Januari sampai Desember dan yang Oktober sampai Desember. Nah, tadi Cak Imin juga sudah menyampaikan ya. Nah, ini kan kita sekarang kan pengenaan PP pasal 21 kan menghitungnya dengan TER nih istilahnya ya, tarif rata-rata. Jadi Januari sampai November katakanlah ya, itu kan kita menghitungnya memakai TER. Nah, ketika memakai TER itu acuannya adalah sesuai penghasilan di masa pajak yang bersangkutan. Nah, ini sekalian menambahkan yang mendapatkan insentif itu seluruh penghasilan bruto. Nah, ketika Januarinya sudah dianggap memenuhi persyaratan, maka Januari sampai Desember berapapun penghasilannya, ada penghasilan tidak rutin atau tidak teratur, itu juga mendapatkan fasilitas. Setelah kita menghitung menggunakan TER, nah Desember kita menghitung ulang nih Kak Mia dan kawan pajak nih. Nah, misalkan untuk yang Januari sampai Desember memanfaatkan, nah ini misalkan nih ternyata setelah dihitung yang dipotong Januari sampai November itu lebih besar nih dari yang terutang selama setahun di perhitungan Desember tadi itu. Nah, kalau kondisinya yang Januari Desember, ketika ada kelebihan, nah ini tidak ada pengembalian ke pegawainya karena statusnya kan DTP. Gitu juga untuk status SPT-nya nih. Maka kelebihannya tidak dapat dikompensasikan. Nah, kalau untuk yang Horeca atau pariwisata, karena kan mendapat fasilitasnya Oktober sampai Desember, Januari sampai September masih dipotong tuh normal. Betul. Ya, misalkan nih, ya tidak menutup kemungkinan, misalkan ternyata yang dipotong Januari sampai September itu lebih besar, misalkan nih, lebih besar dari pajak selama 1 tahun yang dihitung di Desember. Nah, ketika ada kelebihan ini masih dapat dikembalikan, khusus yang sudah dipotong Januari sampai September. Nah, jadi perbandingannya yang sudah dipotong realnya dengan nilai total selama setahun. Kalau misalkan nih, ya walaupun mungkin peluangnya kecil ya, karena bandingannya 9 bulan dibandingkan 1 tahun ya. Nah, nanti kalau ada kelebihan ini masih bisa dikembalikan ke pegawainya. Untuk si pemberi kerja, nah LB-nya dapat dikompensasikan sebatas yang sudah dipotong tadi itu. Namun syaratnya seperti tadi disampaikan harus membuat kertas kerja. Nah, kertas kerja itu nanti juga harus
lampirkan dalam pelaporan Harus SPT. di-upload ya. Iya, kira-kira seperti itu. Memang agak rumit, tapi kalau nanti kita coba pelan-pelan pasti ketahuan lah nilai Kalau itu perhitungan. misal nggak di-upload, gimana Kak? Nah, Ada konsekuensinya? karena ini syarat yang disebutkan wajib ya, karena wajib berarti harus ya. Nah, ini kan kita sudah menyampaikan nih, jadi teman-teman juga harus bisa menyiapkan diri ya, kertas kerjanya itu seperti apa, bahkan perhitungannya itu di PMK-nya ada nih. Jadi teman-teman misalkan penasaran nih perhitungannya seperti apa, contoh kertas kerjanya seperti apa, itu bisa langsung cek ke PMK-nya. Nah, nanti teman-teman misalkan nih ternyata kok ribet, kok bingung. Nah, kalau saran dari kami, daripada nanti salah, bisa konsultasi lebih lanjut ke kantor pelayanan pajak terdekat kami ya. Oke, jadi seperti itu kawan pajak ya. Intisari dari PMK 72 sudah dijelaskan secara detail oleh Kak Imin sama Kak Agung. Sepertinya sudah cukup jelas semuanya. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kawan pajak. Kami ucapkan terima kasih telah bergabung di Ngopi Asik dari awal hingga akhir. Kami doakan semoga pekerjaan kawan pajak semuanya mendapatkan kelancaran dan diberikan kemudahan, yang usaha juga makin maju usahanya amin. Semoga kita dapat sehingga kita dapat bergotong royong bersama membangun negara. Tentunya semua itu dari kontribusi kawan pajak melalui pajak. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Kami juga tidak lupa mengingatkan agar kawan pajak mengikuti semua media sosial kami. Ada Instagram, Twitter, TikTok di @pajak_jatim3. Kemudian ada Facebook juga, ada YouTube di kantor wilayah DJP Jawa Timur 3. Selain itu kami juga membuka layanan helpdesk melalui WhatsApp di nomor 081135062220. Jadi jangan lupa untuk follow semua media sosial kami agar kawan pajak tidak ketinggalan info-info terkini seputaran perpajakan. Baik, demikian kami mohon undur diri. Bunga Melati Harum Mewangi. Sampai di sini, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.